Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Summa salatu wa afdolus salam ala ashrafi khalqih wa ala alihi wa ashabih. Saudaraku pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperuntukkan untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kompas, sebagai guidance, petunjuk, manual book agar kita tidak tersesat di alam asing yang fana yang bernama dunia yang bersifat sementara ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya, kaifa nata'amal ma'al Qur'an? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana bisa berquran secara fungsional, bukan berquran secara seremonial? Al-qira'ah bil wazifiyah, bukan al-qira'ah bil ihtifaliyah, bukan sekedar seremonial tapi fungsional. Menginstal spirit Al-Quran, mereartikulasi spirit Al-Quran. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di waktu yang singkat lewat Assalamualaikum Nusantara ini kita bisa mencintai dan lebih mencintai Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Tahu nggak? Allah itu punya keluarga. Allah punya keluarga. Sahabat bingung karena sahabat tahu Allah adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mungkin Allah punya keluarga? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud? Siapa keluarga Allah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Keluarga Allah itu adalah mereka yang ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah wa khassatuh, mendapatkan hak istimewa di sisi Allah. Saudara, lalu kita bertanya, apakah semua orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah ahli Quran? Dan apakah semua ahli Quran pasti ahlullah? Syekh Safiyullah Ad-Dihlawi mengatakan, Ahlul Quran, ahlullah adalah al-qaimuna bihuquqihi nutqan ilman wa amalan. Mereka yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, memberikan hak-hak Al-Quran. Al-qaimuna bihuquqihi nutqan ilman wa amalan. Baik hak-hak Al-Quran itu mereka tadabburi, mereka baca maupun mereka amalkan. Itulah ahli Quran dan keluarga Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencatat paling tidak ada 3 cara yang bisa kita tempuh untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ta'alluq bil Quran, membangun rasa butuh kepada Quran, membangun interdependensi kepada Quran. Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan Quran kalau kita tidak bisa butuh terhadap Quran? Samalah dengan pasangan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi dengan istri atau suami kalau di antara kita tidak saling membutuhkan? Untuk apa kita berinteraksi? Kita bisa berinteraksi dengan Quran kalau kita merasa butuh dengan Quran. Bagaimana membangun keterbutuhan ini? Bagaimana membangun rasa butuh terhadap Quran? 1. Jadikan setiap fragmen ayatnya seolah-olah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Ada seorang imam pada masa Nabi. Imam ini penghafal Quran. Tapi setiap jadi imam, di solat-solat yang jahar, suara terdengar, imam ini selalu membaca suratil Ikhlas. Satu ketika, jamaah pada komentar. Datang ke Nabi dan curhat, ya Rasul, kami ini punya imam. Sudah kami kontrak, dia imam kami. Tapi kami bingung setiap solat Al-Ikhlas terus. Kan kami pengen dibacakan ayat yang lain.
Nabi kemudian memanggil imam ini dan ditanyakan alasannya, apa alasanmu wahai imam? Kenapa selalu baca surat Al-Ikhlas? Kata imam ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Aku cinta dengan ayat itu. Aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Mengapa imam ini sampai pada tahap cinta dengan Al-Ikhlas? Karena dia sudah tadabur ayat ini. Dia sudah fahami maknanya, kata demi kata. Dia sudah faham mapping ayatnya. Dia cinta dengan ayat ini. Walaupun ayat ini singkat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi imam ini punya lensa yang berbeda memandang ayat ini, sehingga muncul rasa cinta kepada ayat ini. Sehingga setiap sholat dia baca ayat ini. Maka mendengar alasan imam ini, Rasulullah SAW bersabda, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Wahai imam yang cinta kepada surat Al-Ikhlas, cintamu pada surat itu akan menghantarmu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada surat. Dia menganggap ayat-ayat Quran bagikan surat cinta yang diturunkan Allah, maka cintanya menghantarkannya kepada surga Allah. Saudara, boleh jadi di antara kita sama dengan imam ini yang setiap sholat baca Al-Ikhlas. Apakah peluang surga sama kita dapatkan sebagaimana imam itu? Belum tentu, tergantung motifnya. Imam ini baca Al-Ikhlas karena dia cinta. Kalau kita boleh jadi karena pengen cepat selesai sholat.